Sejarah dari Candi Prambanan dimulai pada masa pembangunannya di abad ke-9 Masehi, tepatnya pada tahun 850 Masehi, oleh Rakai Pikatan, yang kemudian dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu, pada masa kerajaan Medang Mataram, seperti yang tertera pada Prasasti Siwagraha. Pembuatan Candi Prambanan dipercaya sebagai bentuk pemujaan kepada tiga dewa utama Hindu atau Trimurti yang terdiri dari Brahma, Vishnu, dan Siwa. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri, diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu, para Brahman, yang bermakna Brahman yang agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan. Mengutip buku Seni Rupa Indonesia dalam perspektif sejarah oleh Purwo Prihatin, pada saat pembangunan Candi Prambanan, orang-orang yang terlibat telah memikirkan cara agar kondisi alam yang ada, tidak akan membahayakan konstruksi candi dan menyebabkan erosi. Salah satunya dengan melakukan perubahan pada tata air, yaitu dengan memindahkan aliran sungai di dekat candi. Pembangunan awal Candi Prambanan selanjutnya terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Daksa dan Tulodong, hingga akhirnya ada ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Pada masa kejayaannya, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung yang digunakan untuk menggelar berbagai upacara penting. Ada banyak pendeta dan muridnya yang berkumpul di Candi Prambanan dalam rangka mempelajari kitab Weda dan melaksanakan ritual. Penemuan Candi Prambanan. Masyarakat sekitar Candi Prambanan sudah mengetahui keberadaan candi ini. Akan tetapi mereka tidak tahu latar belakang sejarah sesungguhnya, siapakah raja dan kerajaan apa yang telah membangun monumen ini. Rakyat setempat menciptakan legenda lokal untuk menjelaskan asal mula keberadaan candi-candi ini, diwarnai dengan kisah mengenai raja raksasa, ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus jin dan dedemit hanya dalam tempo satu malam, serta putri cantik yang dikutuk menjadi arca. Legenda mengenai Candi Prambanan dikenal sebagai kisah Rara Jonggrang. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C. Alon, seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu, Colin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini. Meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap telantar hingga berpuluh-puluh tahun. Penggalian tak serius dilakukan sepanjang tahun 1880-an, yang sayangnya malah menyuburkan praktik penjarahan ukiran dan batu candi. Kemudian pada tahun 1855, Jan Willem I. Jerman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda dan dijadikan hiasan taman, sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Pada tahun 1902 sampai dengan tahun 1903, pemimpin pemugaran Candi Borobudur, Theodore van Erpe, mulai memelihara bagian Candi Prambanan yang rawan runtuh. Pemeliharaan dilanjutkan pada 1918 oleh Jawatan Purbakala, Oudiet Kundigedienst, di bawah PJ Perkuin dengan cara sesuai kaidah arkeologi. Perawatan Candi Prambanan diteruskan oleh Dehan pada tahun 1926 hingga akhir hayatnya pada tahun 1930. Ia digantikan Insinyur Veer van Romont hingga tahun 1942.
Renovasi Candi Prambanan lalu diserahkan pada pemerintah Indonesia, dan berlanjut hingga tahun 1993. Pemugaran Candi Siwa, candi utama kompleks Candi Prambanan sendiri rampung pada tahun 1953. Pada tahun 1999, Candi Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Aku dewasa di